Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ira Amelia dengan NIM 2310 2112 20007. Perkenalkan, nama saya Parisana Jarima dengan NIM 2310 2111 20047. Perkenalkan, nama saya Maisyirah Mayanti dengan NIM 2310 2111 20038. Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan informasi terpercaya hanya untuk Anda. Berikut, salah pilih kos-kosan menentukan hidup Anda kami sampaikan. Vanilla, seorang anak perempuan satu-satunya yang berasal dari keluarga berada. Ia merupakan mahasiswi baru yang merantau dan ngekos di dekat kampusnya. Kos yang ia tempati adalah kos khusus perempuan yang mana dijaga oleh Pak Udin. Vanilla mempunyai tetangga yang sering ia panggil Mbak Afni dan seorang pacar bernama Moka. Karena jauh dari orang tua dan tidak ada jam malam di kos, Vanilla dan Moka sering ke klub malam dan baru kembali ke kos saat fajar menyingsing. Setelah kejadian itu berulang kali mereka lakukan, Vanilla nekat membawa masuk Moka ke kamar kos dan mereka diduga melakukan perbuatan terlarang. Entah karena sering mabuk bersama atau ada alasan lain, setiap Vanilla bangun pagi, kepalanya terasa sakit seperti membentur sesuatu yang keras. Selain itu, karena ada masalah pribadi, Vanilla sering menenggak obat tidur tanpa resep dokter. Pak Udin selaku penjaga kos mengetahui hal tersebut karena paket obat tidur tersebut terlebih dahulu sampai di tangan Pak Udin, lalu diserahkan ke Vanilla. Setelah sering melakukan hal terlarang di dalam kamar kos, Vanilla mengetahui bahwa Moka berselingkuh dan mengambil gambar Vanilla saat sedang tidak berbusana. Mengetahui hal tersebut, Vanilla memutuskan hubungannya dengan Moka. Tapi Moka tidak berkehendak demikian dan memaksa Vanilla untuk melakukan hal itu lagi. Dan kalau tidak mau, foto dan video yang sudah Moka ambil akan disebar. Terpaksa, Vanilla mengiyakan kemauan Moka. Entah sudah berapa hari sakit kepala Vanilla tidak berkurang dan malah semakin menjadi-jadi. Ia merasa harus ke dokter dan ingin memeriksa keadaan tubuhnya. Setelah mendengar penjelasan Vanilla, dokter mengetahui bahwa Vanilla menenggak obat tidur dengan dosis di ambang batas. Dan dokter memberi kabar bahwa Vanilla sedang mengandung. Mendengar hal itu, Vanilla bergegas mendatangi kediaman Moka untuk meminta pertanggungjawaban, tapi tentu Moka tidak berkeinginan. Moka meminta diadakan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak yang dikandung Vanilla adalah benar anak Moka. Setelah berbulan-bulan mengandung, anak tersebut lahir. Keluarga Vanilla dan keluarga Moka sepakat untuk melakukan tes DNA, tapi hasilnya anak tersebut bukan anak Moka. Bingung dengan hasil tersebut, Vanilla tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian, teman kampus Vanilla mengabarkan bahwa di kos yang Vanilla tempati itu ada penangkapan terkait kasus pembunuhan, pelecehan, dan penggunaan obat terlarang. Teman kampus tersebut ialah Mawar. Semenjak tertinggal di sana, Mawar sering mengalami pusing yang amat sangat di kepalanya setiap pagi. Dan ia sering menemukan bercak putih kental di spray tempat ia tidur. Untuk berjaga-jaga, Mawar memasang CCTV dan mendapati Pak Udin diam-diam menyemprotkan sesuatu ke bantal Mawar sebelum ia pulang kerja. Setelah itu, Pak Udin menjalankan aksi bejatnya. Rekaman CCTV itu ia laporkan ke polisi untuk ditindaklanjuti. Usut punya usut, sesuatu yang disemprotkan Pak Udin ke bantal Mawar adalah obat terlarang dalam bentuk cairan yang Pak Udin dapatkan setelah menjadi kurir sabu untuk Mbak Afni, tetangga Vanilla. Melalui investigasi polisi, Mbak Afni menerangkan bahwa ini bukan pertama kalinya Pak Udin melakukan tersebut. Sebelumnya, tetangga Mbak Afni bernama Rihanna juga diperlakukan seperti itu oleh Pak Udin sehingga hamil dan bunuh diri karena depresi. Untuk tutup mulut, Mbak Afni meminta Pak Udin menjadi kurir sabu untuknya, dan Mbak Afni berjanji tidak membeberkan perbuatan Pak Udin tersebut.